Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Maulidah, NPM 720710392 dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang kalor dan termodinamika. Yang pertama adalah kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor yaitu ada kalori, joule, dan kilokalori. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter. Besarnya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu yaitu T2 min T1. Kemudian ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah suatu kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Persamaannya yaitu C sama dengan Q per delta T, di mana C adalah kapasitas kalor, Q adalah kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Berikutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram suatu zat sebesar 1 derajat Celcius, atau perbandingan antara kapasitas kalor dengan massa zat. Persamaannya yaitu C sama dengan C per M sama dengan Q per M kali delta T, dengan C sama dengan kalor jenis zat. Berikut kalor jenis beberapa zat. Yang pertama ada kalor jenis air, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang kedua kalor jenis es, yaitu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Adalah perpindahan kalor. Apabila dua benda yang memiliki suhu berbeda saling bersinggungan, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda berbeda. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Di sini saya akan menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa adanya perpindahan zat perantara. Contohnya adalah sebatang logam yang dipanaskan ujung kirinya, sehingga ujung kanannya juga menjadi panas. Yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah suatu perpindahan kalor yang melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut. Ada 2 jenis perpindahan kalor secara konveksi, yaitu yang pertama konveksi alamiah, yang kedua adalah konveksi paksa. Yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi merupakan suatu proses perpindahan kalor yang tidak memakai zat perantara. Perubahan wujud zat. Kalor dapat menyebabkan wujud zat berubah dan menyalai. Wujud zat dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing zat dapat mengalami perubahan wujud, seperti ditunjukkan pada skema di samping. Pada saat terjadi perubahan wujud zat, suhu zat dalam keadaan tetap atau proses isotermal. Besar kalor yang diperlukan saat terjadi perubahan wujud zat adalah sebagai berikut. I sama dengan M dikali L, dengan I sebagai kalor untuk merubah wujud zat, M sebagai massa zat, dan L kalor lebur atau kalor uap. Selanjutnya adalah asas Black. Kalor yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Persamaan dari asas Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima, yaitu MC delta T1 sama dengan MC delta T2. M1 T1 dalam kurung T1 min TA sama dengan M2 T2 dalam kurung TA min T2. Berikutnya adalah pemoin zat. Pada umumnya jika suatu zat
padat, cair maupun gas yang menerima kalor, zat tersebut akan memuai sehingga mengalami perubahan. Pemuaian zat dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Pada pemuaian zat padat ini dibagi menjadi 3, yaitu muai panjang, muai luas, dan muai volume. Pada pemuaian zat cair akan memuai jika dipanaskan. Zat cair hanya mempunyai muai ruang sehingga volume zat cair akan bertambah jika dipanaskan. Besar volume zat cair dinyatakan dengan persamaan berikut. V sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma delta T. Itu dengan V0 sebagai volume zat cair pada suhu T1. V sebagai volume zat cair pada suhu T2. Gamma itu koefisien muai ruang zat cair. Delta T itu T2 dikurangi T1. Pada pemuaian gas, apabila gas dipanaskan, gas hanya mempunyai koefisien muai ruang saja. Besar koefisien tersebut sama untuk semua jenis gas yang disebutkan dengan persamaan gamma gas sama dengan 1/273 derajat Celcius. Ada 3 besaran yang harus diperhatikan pada pemuaian gas, yaitu tekanan, volume, dan suhu gas. Untuk mencari hubungan antara besaran yang satu dengan yang lain, hanya 2 besaran yang bisa diubah, sedangkan besaran yang satu lagi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Safitri, NPM 720710393. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, di mana termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan suatu usaha untuk mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu, menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika mempunyai hukum-hukum pendukungnya. Hukum-hukum ini menerangkan bagaimana dan apa saja konsep yang harus diperhatikan, seperti peristiwa perpindahan panas dan kerja pada proses termodinamika. Hukum termodinamika 1, kekekalan energi dalam sistem. Energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Manusia hanya bisa mengubah bentuk energi dari bentuk energi satu ke energi lainnya. Bunyi hukum termodinamika 1. Untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam delta U sama dengan Q dikurangi W dengan rumus Q sama dengan delta U dikurangi W. Hukum termodinamika 2, reaksi sistem dan batasan. Hukum kedua ini membatasi perubahan energi mana yang bisa terjadi dan yang tidak. Pembatasan ini dinyatakan dengan berbagai cara, yaitu hukum 2 termodinamika dalam menyatakan aliran kalor. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan entropi besaran termodinamika yang menyertai suatu perubahan. Setiap keadaan dari awal sampai akhir sistem dan menyatakan ketidakteraturannya suatu sistem. Total entropi semesta tidak berubah ketika proses
irreversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi.